klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada ajang Piala Presiden 2026 masih berpeluang tersaji. Meski menjadi dua rival terbesar dalam sepak bola Indonesia, kedua tim tidak dapat saling berhadapan pada fase grup karena berada di kelompok yang berbeda. Persib tergabung di grup A yang seluruh perandingannya berlangsung di Stadion Sejarah Harupat Bandung. Sementara Persija menghuni grup B yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan format kompetisi Piala Presiden 2026 yang hanya meloloskan juara dan runner-up grup ke babak semifinal, peluang terjadinya El Clasico Indonesia sepenuhnya bergantung pada posisi akhir klasemen masing-masing tim. Karena itu, perjalanan Persib dan Persija di fase penyisihan akan menjadi penentu apakah rivalitas terbesar Indonesia itu kembali tersaji dalam turnamen pramusim tahun ini. Peluang tercepat kedua tim bertemu adalah pada babak semifinal. Namun, ada dua skenario yang harus terpenuhi agar laga tersebut benar-benar terjadi. Skenario pertama, Persib Bandung wajib mengakhiri fase grup sebagai juara grup A, sedangkan Persija harus lolos sebagai runner-up grup B. Dengan komposisi itu, keduanya otomatis akan saling berhadapan karena semifinal menggunakan sistem silang antara juara grup dan runner-up grup. 솔직하게 얘기하면 이번 대회는 사실 우리가 27회부터 Sementara itu, skenario kedua berlaku sebaliknya. Persib harus finish sebagai runner-up grup A, sedangkan Persija berhasil bangkit dan menutup fase grup sebagai juara grup B. Jika hasil itu terwujud, maka duel klasik antara Maung Bandung dan Macan Kemayoran juga akan tersaji pada babak semifinal. Di luar dua skenario itu, peluang bertemunya kedua tim di empat besar dipastikan tertutup. Artinya posisi akhir klasemen menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan masing-masing klub menuju fase gugur. Selain semifinal, Persib dan Persija juga masih memiliki peluang untuk saling berhadapan di partai final. Namun syarat yang harus dipenuhi jauh lebih berat dibandingkan kemungkinan bertemu di semifinal. Agar duel itu berlangsung di laga puncak, kedua tim harus lolos ke semifinal dengan status yang sama, yakni sama-sama menjadi juara grup atau sama-sama finish sebagai runner-up. Dengan demikian, Persib dan Persija akan berada di jalur yang berbeda sehingga tak bertemu lebih awal. Setelah itu, keduanya juga wajib memenangi laga semifinal masing-masing. Jika salah satu tim gagal melangkah ke final, maka harapan publik menyaksikan El Clasico Indonesia di partai puncak otomatis sirna. Menariknya, apabila Persib dan Persija sama-sama kalah di babak semifinal, duel klasik itu tetap bisa terjadi pada laga perebutan peringkat ketiga. Meski bukan laga final, pertemuan dua tim dengan rivalitas panjang ini pastikan tetap menyedot perhatian pecinta sepak bola nasional. Jika melihat hasil laga perdana masing-masing tim, peluang Persib untuk melangkah ke fase gugur memang relatif lebih terbuka. Memang Maung Bandung sukses mengamankan 3 poin penting pada laga pembuka grup A. Hasil itu menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Igor Tolik untuk mengamankan satu tempat di semifinal sekaligus menjaga peluang finish sebagai juara grup. Sebaliknya, situasi berbeda dialami Persija. Macan Kemayoran mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kekalahan tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya. Gol bunuh diri Radovan Pankov menjadi pembeda dalam laga itu sehingga Persija harus pulang tanpa poin. Gol! Akibat hasil itu, Persija untuk sementara berada di peringkat ketiga klasemen grup B. Posisi itu membuat dua laga berikutnya menjadi laga hidup dan mati bagi tim ibu kota. Persija wajib meraih hasil maksimal saat menghadapi Pot RFC dan PSMS Medan apabila ingin menjaga asal lolos ke semifinal. Tambahan poin penuh menjadi target yang tak bisa ditawar apabila Macan Kemayoran ingin membuka peluang bertemu Persib pada fase gugur. Sebaliknya, apabila Persija gagal menembus dua besar klasemen grup B, maka harapan publik menyaksikan duel Persib melawan Persija pada Piala Presiden 2026 dipastikan tidak akan terwujud.
Di tengah panasnya persaingan turnamen Persib Bandung juga mendapatkan kabar menggembirakan. Rekrutan anyar asing mereka, Mariano Peralta, akhirnya tiba di kota Bandung pada Senin malam waktu Indonesia Barat setelah menempuh perjalanan panjang dari Buenos, Argentina. Ya dan Mengutip informasi resmi klub, Peralta tiba di Stadion KCIC Tegaluar sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ia datang bersama sang agen Thomas Lescano untuk menuntaskan seluruh proses perpindahannya ke Persib Bandung. Kehadiran pemain asal Argentina itu langsung disambut antusias oleh puluhan bobotoh yang sejak sore telah menunggu kehadirannya. Suasana hangat terlihat ketika para supporter memberikan sambutan sekaligus menyampaikan dukungan kepada pemain yang diproyeksikan jadi salah satu kekuatan baru Maung Bandung musim ini. Tak hanya bobotoh, manajer Persib Bandung Umuh Mutar juga hadir menyambut kehadiran Peralta. Kehadiran petinggi klub itu menjadi simbol bahwa Peralta kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar Persib Bandung. Umuh Muhtar berharap pemain berusia 27 tahun itu dapat segera adaptasi dengan lingkungan baru, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menurutnya, proses adaptasi yang cepat akan membantu Peralta memberikan kontribusi maksimal bagi Persib dalam menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim 2026-2027, termasuk persiapan menuju babak kualifikasi ACL II. Sementara itu, Mariano Peralta mengaku terkesan dengan sambutan luar biasa yang diterimanya sejak tiba di Indonesia. Ia merasa sangat diterima oleh seluruh elemen Persib, mulai dari manajemen hingga para pendukung setia Maung Bandung. Saya sangat senang akhirnya bisa berada di Bandung. Sambutan yang saya terima sejak tiba di Indonesia benar-benar luar biasa dan membuat saya merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar Persib, ujar Peralta. Mantan pemain Borneo FC itu juga mengaku tak sabar menjalani sesi latihan perdana bersama rekan-rekan barunya. Ia berharap dapat segera adaptasi dengan filosofi permainan Igor Tolik dan memberikan penampilan terbaik di hadapan bobotoh. Dengan peluang El Clasico Indonesia yang masih terbuka, serta bergabungnya Mariano Peralta ke dalam skuad Maung Bandung, persaingan Piala Presiden 2026 dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti. Kini seluruh perhatian tertuju pada hasil laga fase grup yang akan menentukan apakah rivalitas terbesar sepak bola Indonesia kembali tersaji di babak semifinal, final, atau bahkan perebutan tempat ketiga.